Pada 1939, ketika Eropa bersiap untuk perang lain, Stalin membuat pakta dengan Hitler untuk membagi beberapa negara di antara kedua rezim. Keputusan itu membuka jalan bagi invasi, deportasi, dan pembunuhan massal yang diorganisir oleh Kremlin. Di bawah kekuasaannya, ribuan warga sipil Polandia, Baltik, dan Ukraina ditahan, dieksekusi, atau dikirim ke kamp-kamp terpencil di mana kerja paksa diberlakukan. Selama perang, Tentara Merah maju melintasi wilayah asing dengan logika penaklukan yang meliputi penjarahan, penyalahgunaan, dan pembalasan. Sementara itu, di dalam negeri, pembersihan tetap aktif, antisemitisme meningkat, dan represi meluas ke jutaan orang. Setelah kemenangan, pengawasan dipertahankan, gulag tetap penuh, dan ketakutan memenuhi setiap ruang. Stalin tidak menghentikan kontrol absolut bahkan setelah akhir konflik. Setiap keputusan, setiap keheningan didukung oleh sistem yang menghukum tanpa peringatan. Bagaimana mungkin seorang pria mempertahankan jaringan teror yang begitu luas selama dan setelah perang terbesar abad itu? Fakta dengan Hitler, bagaimana Stalin membantu memulai perang. Orang sering berpikir bahwa kesepakatan dengan Hitler datang tiba-tiba, tetapi Moskow sudah mendekati Berlin sebelumnya. Sepanjang 1939, sementara Inggris dan Prancis berbicara dengan Soviet untuk menutup aliansi melawan Jerman, Stalin tetap diam. Sementara itu, para pejabatnya bekerja di bawah meja untuk mendekati Nazi. Sinyal-sinyalnya jelas. Kremlin tertarik untuk membuat pakta dengan Hitler jika itu membantu mendapatkan lebih banyak waktu atau wilayah. Pada bulan April, ketika Prancis ingin berbicara dengan Moskow untuk membentuk front bersama, Stalin menunjukkan sikap dingin. Dia tidak terburu-buru untuk berkomitmen. Dia tahu bahwa jika dia memainkan kartunya dengan baik, dia bisa mengambil keuntungan dari kedua belah pihak. Berlin tidak butuh waktu lama untuk memahami gerakan itu. Ribbentrop, Menteri Luar Negeri Hitler, menunjukkan diri lebih terbuka dari sebelumnya untuk bernegosiasi dengan Stalin. Idenya adalah bahwa jika Jerman menyerang Polandia, Soviet tidak akan campur tangan. Sebagai imbalannya, Stalin akan mendapatkan bagian dari rampasan. Dia tidak mengatakannya secara terbuka, tetapi itu sudah jelas. Pada bulan Mei, Stalin mengganti Menteri Luar Negerinya dengan Molotov, seorang pria yang lebih setia dan tertutup, dan itu mempercepat segalanya. Pada tanggal 20 Agustus, Nazi mengirim utusan ke Moskow. 2 hari kemudian, Ribbentrop tiba secara langsung. Mereka menyambutnya dengan makan malam yang panjang, di mana tidak ada kekurangan tos, lelucon, dan banyak sikap dingin yang disamarkan sebagai kesopanan. Malam itu juga pakta ditandatangani, hanya sebuah fragmen yang dipublikasikan, perjanjian non-agresi antara Jerman dan Uni Soviet. Tetapi yang benar-benar penting ada di lembar terpisah, yang tidak ada yang menunjukkan kesepakatan untuk membagi Eropa Timur. Menurut dokumen itu, Jerman akan mengambil Polandia bagian barat dan Soviet bagian timur. Mereka juga diberi kebebasan di Finlandia, negara-negara Baltik, dan Besarabia. Keesokan harinya, dunia terbangun dengan berita itu. Diplomat Inggris dan Prancis terkejut. Mereka percaya bahwa Stalin ada di pihak mereka, atau setidaknya dia tidak akan mendukung Hitler. Tetapi Stalin sudah memilih. Dia berpikir bahwa konflik antara negara-negara kapitalis akan memberinya lebih banyak ruang untuk bergerak. Hitler, yakin oleh pakta itu, menginvasi Polandia pada tanggal 1 September. 2 hari kemudian, Prancis dan Inggris menyatakan perang. Tetapi Stalin tetap diam. Dia ingin Polandia dihancurkan sebelum bergerak. Baru pada tanggal 17 September, pasukan Soviet melintasi perbatasan dari timur. Mereka tidak memberi peringatan. Mereka masuk secara tiba-tiba, sementara orang Polandia sibuk memerangi Jerman. Sejak saat itu, Polandia tidak ada lagi sebagai negara. Polandia dibagi menjadi 2 bagian, seperti yang telah disepakati secara rahasia. Di zona Soviet, Stalin memerintahkan penangkapan ribuan perwira, profesor, pendeta, dokter, dan siapapun yang mungkin menentang kekuasaannya. Banyak yang dideportasi, yang lain dieksekusi secara rahasia. Pada musim semi 1940, beberapa kereta memindahkan ribuan tahanan ke hutan-hutan terdekat.
Di Katyn, Kalinin, dan titik-titik lain, para perwira NKVD menembak mereka satu persatu di bagian belakang kepala. Kemudian mereka menguburkan mereka di kuburan massal. Jumlahnya lebih dari 20.000. Selama bertahun-tahun, rezim Soviet menyalahkan Nazi atas pembantaian itu. Secara paralel, Stalin maju ke wilayah lain di peta. Pada bulan Oktober, ia mengirim ultimatum ke Estonia, Latvia, dan Lithuania agar mereka menerima pasukan Soviet di wilayah mereka. Tanpa kekuatan untuk melawan, ketiga negara itu menerima. Tak lama kemudian mereka menjadi Republik Soviet. Namun, kepada Finlandia, Stalin tidak menawarkan kesepakatan apapun. Ia hanya menuntut agar Finlandia menyerahkan wilayah perbatasan dan mengizinkan pangkalan Soviet. Finlandia menolak. Pada tanggal 30 November 1939, Tentara Merah melintasi perbatasan tanpa peringatan. Soviet berpikir itu akan mudah, tetapi mereka menghadapi perlawanan yang sengit. Finlandia, dengan lebih sedikit pasukan dan tanpa kendaraan lapis baja modern, menggunakan medan untuk keuntungan mereka. Mereka menyerang dari hutan, di tengah salju, dengan ski dan molotov koktail. Korban Soviet sangat besar. Kegagalan itu begitu jelas sehingga Stalin memerintahkan reorganisasi total. Ia mengganti komandan, mengirim bala bantuan, dan memperkuat artileri. Dengan mengorbankan ribuan nyawa, mereka berhasil maju. Pada bulan Maret 1940, Finlandia meminta gencatan senjata. Finlandia menyerahkan wilayah tetapi mempertahankan kemerdekaannya. Stalin menerima tetapi ia tetap berpikir bahwa ia harus meningkatkan pasukannya. Biayanya mahal, citra Tentara Merah rusak, Jerman mencatatnya. Hitler, yang sampai saat itu berpikir bahwa ia tidak perlu menyerang Uni Soviet, mulai berubah pikiran. Jika Tentara Merah telah menderita begitu banyak dengan Finlandia, apa yang akan terjadi jika Jerman menyerang lebih dulu? Meskipun demikian, fakta itu masih berlaku. Dalam bulan-bulan berikutnya, Stalin mengambil kesempatan untuk mengirim produk-produk utama ke Jerman, minyak, gandum, logam. Sebagai imbalannya, ia menerima mesin, teknologi, dan senjata. Kedua rezim itu mengaku saling membenci, tetapi mereka berbisnis. Masing-masing menunggu waktu yang tepat untuk mengkhianati yang lain. Sementara itu, Stalin mengarahkan pandangannya ke Rumania. Pada bulan Juni 1940, ia memanfaatkan situasi untuk mengklaim Besarabia dan bagian utara Bukovina. Rumania, terisolasi dan tanpa sekutu, menerima. Pasukan Soviet masuk tanpa menembak. Itu adalah bagian lain di peta yang jatuh di bawah kontrolnya. Serangan diplomatik berlanjut. Pada bulan November, Molotov melakukan perjalanan ke Berlin untuk membahas kemungkinan aliansi formal. Ia bertanya tentang Bulgaria, Selat Bosforus, dan zona-zona kepentingan lainnya. Hitler mendengarkannya dengan sopan, tetapi ia sudah membuat keputusan. Pada tanggal 20 November, ia mengirim perintah rahasia kepada komando tingginya, memulai rencana untuk menyerang Uni Soviet. Stalin tidak mengetahuinya. Ia terus percaya bahwa ia bisa menarik tali sedikit lebih jauh. Semakin banyak waktu yang ia dapatkan, semakin siap ia. Tetapi jam sudah berdetak melawannya. Apa yang dimulai sebagai kesepakatan yang menguntungkan berubah menjadi hitungan mundur. Pakta yang ditandatangani Stalin untuk membagi Eropa dengan Hitler akhirnya berfungsi sebagai awal dari konflik paling brutal di seluruh perang. Strategi kesunyian kejahatan terselubung tahun 1939-1940. Setelah pembagian Polandia, Stalin tidak menghentikan kemajuannya. Tanpa pemberitahuan, ia mulai mengonsolidasikan kekuasaannya di wilayah yang telah dipastikan oleh pakta dengan Hitler. Pertama-tama adalah negara-negara Baltik. Lithuania, Latvia, dan Estonia sudah menerima kehadiran pasukan Soviet di dalam perbatasan mereka sejak tahun sebelumnya, tetapi sekarang Moskow menginginkan kendali penuh. Pada bulan Juni 1940, ketiga republik tersebut menerima ultimatum. Perintahnya sederhana, membentuk pemerintahan baru yang dikendalikan oleh orang-orang yang bersekutu dengan Moskow dan membiarkan Tentara Merah menguasai jalanan. Dalam hitungan hari, prosesnya selesai. Pemilihan umum dilakukan tanpa persaingan nyata dan, seperti yang diharapkan, semua majelis
baru meminta untuk diintegrasikan ke Uni Soviet. Stalin menerima tanpa penundaan. Bagi dunia itu adalah aneksasi terselubung. Bagi Soviet sebuah kemajuan yang bersih. Sementara itu, mata Stalin sudah tertuju ke tempat lain. Rumania berada dalam keadaan lemah, terisolasi, dan tanpa dukungan. Hitler telah mengantisipasinya. Sesuai kesepakatan, Besarabia adalah bagian dari zona Soviet, tetapi Stalin melangkah lebih jauh. Ia juga menuntut bagian utara Bukovina yang tidak muncul dalam perjanjian rahasia. Ketika Rumania menerima ancaman itu, mereka tidak menawarkan perlawanan. Pada tanggal 28 Juni, Tentara Merah melintasi Sungai Dnester. Dalam beberapa hari mereka menguasai wilayah yang diklaim. Namun ada masalah. Di tengah jalan, mereka berpapasan dengan pasukan Jerman yang juga bergerak di daerah itu. Meskipun tidak ada pertempuran, ketegangan terjadi. Komandan Soviet berpikir bahwa Jerman telah melewati batas yang disepakati. Orang-orang Berlin mengatakan hal yang sama. Diskusi semakin memanas. Hampir saja terjadi bentrokan antara kedua sekutu. Akhirnya, kedua belah pihak mundur. Tetapi peringatan itu jelas, kerja sama ada batasnya. Hitler mulai curiga, meskipun fakta itu masih berlaku, tidak lagi sekuat sebelumnya. Berlin telah memperhatikan bahwa Stalin terus berekspansi. Pengambil alihan negara-negara Baltik dan tekanan di Balkan menyalakan alarm. Laporan intelijen memperingatkan bahwa Moskow mengerahkan lebih banyak pasukan, memperkuat posisinya, dan mencari peluang di wilayah lain. Dalam konteks itu, Molotov dikirim ke Berlin. Ia melakukan perjalanan pada tanggal 12 November 1940 dengan tujuan memperkuat hubungan. Dalam pertemuan dengan Hitler dan Ribbentrop, ia bersikeras bahwa Uni Soviet harus berpartisipasi dalam setiap kesepakatan di masa depan. Ia bertanya tentang Finlandia, Bulgaria, Dardanelles, dan titik-titik kunci lainnya. Sikapnya menuntut, hampir menantang. Hitler tidak menyukainya. Molotov tidak bertindak sebagai mitra, melainkan sebagai seseorang yang datang untuk memberikan perintah. Selama pembicaraan, Jerman mencoba melunakkan nada, tetapi jelas bahwa suasana tegang. Ketika Molotov kembali ke Moskow, ia menyampaikan kesannya kepada Stalin. Jerman tampaknya tidak lagi tertarik untuk mempertahankan perjanjian itu. Dan ia benar. Tak lama kemudian Hitler memberi lampu hijau pada rencana untuk menyerang Uni Soviet. Ia menamakannya Operasi Barbarossa. Meskipun tanggalnya belum ditentukan, mesin sudah mulai bergerak. Fakta non-agresi masih berlaku, tetapi itu hanya sebuah fasad. Kedua belah pihak tahu bahwa bentrokan hanya tinggal masalah waktu. Secara paralel, Stalin terus membersihkan apa yang tersisa di wilayah yang baru saja diambil. Di daerah Polandia yang dikuasai Moskow, aparat represif bekerja tanpa henti. NKVD mengklasifikasikan tahanan berdasarkan kategori. Mereka yang dianggap berbahaya dieliminasi. Di antara mereka ada perwira, hakim, intelektual, dokter, pendeta, polisi, dan guru. Salah satu kejahatan terbesar adalah pembantaian Katyn. Meskipun direncanakan dan dilaksanakan pada 1940, itu dirahasiakan selama bertahun-tahun. Pada bulan Maret, Beria menyerahkan laporan kepada Stalin. Di sana ia mengusulkan untuk melenyapkan lebih dari 20.000 tahanan. Stalin menandatangani perintah tanpa ragu. Mulai bulan April, eksekusi dimulai. Para korban dibawa berkelompok ke tempat-tempat terpencil. Tangan mereka diikat, mata mereka ditutup, dan mereka dibuat berlutut. Kemudian, seorang agen NKVD menembak bagian belakang kepala mereka. Satu persatu. Hari demi hari. Ketika selesai, mayat-mayat ditumpuk di kuburan. Di Katyn, Kalinin, Kharkov, dan titik-titik lain, pola yang sama terulang. Tidak ada korban yang diadili. Selama bertahun-tahun, Moskow menyangkal tanggung jawabnya. Bahkan ketika Jerman menemukan kuburan massal pada 1943, Kremlin bersikeras bahwa itu adalah rekayasa. Hanya pada 1990 kebenaran diakui. Itu adalah eksekusi massal, diperintahkan dari puncak kekuasaan Soviet. Jenis tindakan ini tidak terisolasi. Di negara-negara Baltik, pembersihan juga diterapkan. Ribuan orang ditangkap, dideportasi, atau dihilangkan.
minoritas etnis, pemimpin politik, dan siapapun yang memiliki hubungan dengan pemerintahan sebelumnya dianggap mencurigakan. Kereta berangkat setiap hari menuju Siberia. Tidak ada pertanyaan yang diajukan, hanya daftar. Sementara rezim menguat, propaganda bertugas untuk membenarkan setiap langkah. Wilayah baru disajikan sebagai bagian dari keluarga Soviet yang besar. Gambar-gambar menunjukkan pekerja yang bahagia, sekolah-sekolah baru, dan bendera merah berkibar di alun-alun. Tetapi di bawah permukaan, ketakutan itu konstan. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi berikutnya. Di daerah pedesaan, tanah dikolektivisasi secara paksa. Mereka yang menolak ditandai sebagai musuh rakyat. Panen mereka diambil, rumah mereka dihancurkan, atau mereka dikirim jauh. Gereja-gereja ditutup, simbol-simbol nasional dilarang. Idenya adalah untuk menghapus setiap jejak identitas sendiri. Strategi Stalin berfungsi dengan caranya sendiri. Dia tidak berpidato secara terbuka atau mengumumkan rencananya. Dia maju dalam diam, langkah demi langkah, sementara seluruh dunia melihat ke arah lain. Inggris sibuk dengan pemboman Jerman. Prancis telah jatuh. Amerika Serikat belum memasuki perang. Itu adalah waktu yang sempurna untuk bertindak tanpa saksi. Bahkan di Berlin, gambaran yang mereka miliki tentang Stalin membingungkan. Beberapa berpikir bahwa dia ingin tetap netral. Yang lain percaya bahwa dia berusaha mempersiapkan lapangan untuk sesuatu yang lebih besar. Satu-satunya yang pasti adalah bahwa di setiap tempat yang dia ambil, polanya terulang. Represi, kontrol, penghilangan. Tetapi sudah mendekat saat ketika niat tidak lagi penting. Hitler tidak lagi percaya. Dan Stalin, meskipun dia merasakan bahaya, terus bertindak seolah-olah fakta itu masih memiliki nilai. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, semuanya akan meledak. Budak Gulag, sistem kerja paksa di balik Tentara Merah. Untuk memahami bagaimana upaya perang Soviet dapat bertahan, kita harus melihat melampaui garis depan. Sementara para prajurit maju, di belakang mereka ada jutaan orang yang dipaksa bekerja dalam kondisi ekstrim. Mereka bukan sukarelawan, mereka adalah tahanan. Di Uni Soviet, jaringan kamp kerja paksa bukanlah rahasia, itu adalah bagian dari sistem. Sejak tahun 1930, aparatur negara telah menciptakan struktur penjara yang tersebar di seluruh negeri. Setiap wilayah memiliki setidaknya 1 kamp, beberapa berada di Siberia, yang lain di daerah pertambangan, yang lain dekat dengan pabrik. Di setiap kamp, pekerjaan bukanlah pilihan, itu adalah hukuman. Angka-angkanya sangat besar. Pada 1941, ada lebih dari 2 juta orang di bawah kendali sistem penjara, banyak yang merupakan tahanan politik, yang lain hanya dilaporkan. Komentar yang salah, keluhan, kecurigaan, itu sudah cukup untuk menghilang. Selama perang jumlahnya meningkat. Stalin tidak hanya membutuhkan tentara, dia membutuhkan infrastruktur, jalan, kereta api, pabrik, jembatan. Setiap pekerjaan dibangun oleh tangan-tangan paksa, terkadang tanpa alat, terkadang tanpa makanan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan usaha maksimal sebelum tubuh menyerah. Di Gulag, iklim tidak penting. Tidak peduli apakah itu musim dingin atau musim panas. Shiftnya panjang. Istirahatnya jarang, pakaiannya minimal, makanannya dasar. Siapapun yang tidak memenuhi kuota, menerima jatah yang lebih sedikit. Dengan begitu, mereka mati lebih cepat. Tidak ada yang mengeluh, karena mengeluh berarti hukuman. Mereka yang selamat dipindahkan dari satu kamp ke kamp lain, dari tambang ke pekerjaan umum. Tidak ditanya apakah mereka mau, mereka hanya diberi perintah. Banyak yang bahkan tidak tahu di mana mereka berada. Mereka bepergian dengan kereta tertutup tanpa berhenti. Mereka tiba di suatu titik di peta dan mulai menggali. Selain kamp, ada juga koloni kerja. Mereka serupa, tetapi dengan pengawasan yang lebih sedikit. Kesanalah mereka yang telah menjalani sebagian dari hukuman mereka. Mereka juga dieksploitasi. Mereka diberi tugas di pabrik atau di pedesaan. Mereka tinggal di barak. Mereka tidur di atas papan, tanpa selimut, dalam dingin, selalu diawasi. Bagian kunci dari sistem ini adalah deportasi. Stalin memindahkan seluruh desa. Seluruh etnis dipindahkan dari wilayah mereka ke daerah terpencil. Mereka diberi beberapa jam untuk berkemas. Mereka naik gerbong barang. Mereka bepergian berminggu-minggu. Sesampai di sana, mereka ditinggalkan di tengah antah berantah untuk membangun rumah, untuk bertahan hidup.
Selama perang, deportasi ini semakin intensif. Kelompok manapun yang dianggap tidak dapat dipercaya dipindahkan. Tatar Crimea, Chechen, Jerman Volga. Tidak ada yang aman. Tidak peduli apakah mereka telah bertugas di Tentara Merah. Kecurigaan sudah cukup untuk dihapus dari peta. Pada saat yang sama, sistem menghasilkan sumber daya. Emas, batu bara, kayu, minyak, semuanya melewati tangan yang diperbudak. Produksi tersebut memberi makan mesin perang. Itu adalah sebuah lingkaran. Para tahanan membangun aparat militer, dan aparat itu kemudian mengambil lebih banyak wilayah. Apa yang diperoleh di garis depan dibayar dengan keringat dan darah di belakang. Negara membenarkan hal itu sebagai sesuatu yang perlu. Mereka mengatakan itu adalah pertahanan, bahwa setiap pengorbanan berharga, bahwa setiap tahanan adalah musuh internal. Tidak ada pembicaraan tentang rehabilitasi atau tentang keadilan, hanya tentang produksi. Orang-orang adalah angka. Siapa yang menghasilkan lebih banyak akan hidup lebih lama. Siapa yang tidak berguna akan diganti. Komando tertinggi sistem ini adalah NKVD. Dari Moskow mereka mengatur transfer, menetapkan kuota, dan memutuskan hukuman. Setiap direktur camp bertanggung jawab atas hasil. Jika target tidak terpenuhi, ada konsekuensinya. Bukan untuk tahanan, untuk para penjaga. Oleh karena itu, tekanan itu konstan. Angka-angka tersembunyi sangat brutal. Jutaan orang melewati camp-camp itu. Ratusan ribu meninggal tanpa jejak, tanpa pengadilan, tanpa nisan. Hanya sebuah angka dalam arsip. Terkadang, bahkan tidak itu. Dalam catatan resmi, mereka adalah pengkhianat. Dalam praktiknya, mereka adalah budak. Sistem itu tidak berakhir dengan perang. Sebaliknya, ia meluas. Apa yang dimulai sebagai alat represi internal menjadi mesin kendali total. Di daerah-daerah baru yang diduduki, formula yang sama diterapkan. Siapapun yang tidak patuh, menghilang. Bahkan tentara Soviet pun dihukum. Jika mereka ditawan oleh musuh, mereka diperlakukan sebagai pengkhianat. Saat kembali, mereka dikirim ke kamp. Terkadang, selama bertahun-tahun. Meskipun mereka telah berjuang, meskipun mereka tidak menyerahkan senjata mereka. Hanya karena telah ditangkap. Stalin lebih mempercayai orang mati daripada orang hidup. Dia lebih suka menghilangkan keraguan apapun. Siapapun yang menunjukkan kelemahan dicurigai, dan kecurigaan sudah cukup untuk kehilangan segalanya. Dengan demikian, ketakutan menjaga ketertiban. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang menantang. Semua orang tahu bahwa batasnya tipis. Sistem itu juga menggunakan informan. Di dalam camp, beberapa tahanan menerima kondisi yang lebih baik jika mereka bekerja sama. Mereka melaporkan tentang rencana pelarian, tentang keluhan, tentang ide-ide protes. Itu memicu pembersihan baru. Itu adalah sebuah rantai. Setiap orang menyelamatkan kulitnya sendiri dengan menjual yang lain. Anak-anak tidak aman. Ketika sebuah keluarga dideportasi, semua ikut serta. Bayi, orang tua, remaja. Di camp, mereka juga bekerja. Beberapa di bengkel, yang lain di dapur, yang lain membersihkan. Tidak ada masa kanak-kanak, hanya rutinitas, hanya kepatuhan. Penyakit umum terjadi, dingin membunuh. Tuberkulosis adalah hal yang biasa. Luka tidak diobati. Tubuh melemah dengan cepat. Harapan hidup pendek. Siapapun yang bertahan lebih lama adalah karena keberuntungan, atau karena kekuatan brutal, atau karena berada dalam tugas yang kurang berat. Sementara itu, propaganda menunjukkan hal lain. Film, poster, pidato. Semua berbicara tentang persatuan, kemenangan, persaudaraan. Kamp-kamp tidak disebutkan. Atau kematian, atau daftar hitam. Negara harus terlihat kuat, teratur, dan adil. Meskipun di dalam ia runtuh. Neraka di balik garis Soviet, kejahatan perang. Ketika Hitler melancarkan serangannya terhadap Uni Soviet pada tanggal 22 Juni 1941, Tentara Merah tidak siap. Pasukan Jerman melintasi perbatasan dengan cepat, menghancurkan posisi, mengepung seluruh pasukan, dan meninggalkan ribuan korban. Namun di luar garis depan, kengerian sejati terjadi di garis belakang Soviet. Stalin, di tengah kejutan dan penghinaan, menanggapi dengan keras. Bukan terhadap para penyerbu, melainkan terhadap rakyatnya sendiri.
Ia memerintahkan agar setiap prajurit yang mundur diperlakukan sebagai pengkhianat. NKVD menempatkan unit-unit di belakang garis, bukan untuk menghentikan Jerman, melainkan untuk menembak tentara mereka sendiri jika mereka melarikan diri. Kebijakan ini bukan hal baru. Ini sudah dicoba selama pembersihan, tapi sekarang diterapkan di tengah perang. Setiap orang yang dicurigai ditangkap tanpa pengadilan, terkadang cukup dengan keluhan, atau tatapan, atau datang terlambat. Slogannya jelas, hukuman segera. Eksekusi berlipat ganda, dilakukan di lapangan terbuka, di depan tentara lain. Untuk memberi contoh, statistik resmi berbicara tentang ratusan ribu penangkapan di dalam Tentara Merah. Antara 1941 dan 1945, lebih dari 1,5 juta tentara dipenjara karena dugaan pengecut, pembangkangan, atau kecurigaan berkolaborasi. Sebagian dikirim ke kamp kerja paksa, yang lain tewas ditembak. Sementara itu, kemajuan Jerman meninggalkan seluruh zona tanpa kendali. Di daerah-daerah tersebut, NKVD masuk setelah musuh, bukan untuk membebaskan tetapi untuk membersihkan. Seluruh keluarga dideportasi. Mereka yang pernah hidup di bawah pendudukan Jerman dicap sebagai pengkhianat. Bahkan anak-anak, bahkan orang tua, tidak peduli apakah mereka telah berkolaborasi atau tidak. Di Ukraina, Belarusia, dan negara-negara Baltik, represi terjadi secara massal. Tujuannya adalah untuk menghilangkan setiap kemungkinan sumber perlawanan. Mereka yang berbicara bahasa lain diawasi. Mereka yang pernah menjadi pejabat di bawah Nazi dieksekusi tanpa pengadilan. Para rohaniawan dituduh melakukan agitasi. Pembersihan itu bukan ideologis, itu total. Kekerasan seksual juga menjadi bagian dari kemajuan Soviet. Ketika Tentara Merah memasuki Jerman dan Eropa Timur, pemerkosaan menjadi sistematis. Wanita dari segala usia diserang, di siang bolong, di jalanan, di rumah mereka, dengan anak-anak yang hadir. Para komandan mengetahuinya, terkadang mereka menoleransinya, terkadang mereka menggunakannya sebagai metode teror. Mereka mengatakan itu adalah balas dendam, bahwa Jerman pantas mendapatkannya. Tetapi dalam banyak kasus, para korban bukan tentara musuh, mereka adalah warga sipil, wanita Polandia, Hongaria, Rumania, bahkan Soviet yang dibebaskan dari kamp. Tidak ada yang aman. Ribuan kasus didokumentasikan. Beberapa desa menjadi kosong. Para wanita bersembunyi di ruang bawah tanah. Mereka menyamar sebagai wanita tua. Mereka menutupi wajah mereka. Meskipun demikian, pelecehan terus berlanjut. Ada komandan yang mencoba menghentikannya, tapi jumlahnya sedikit. Mayoritas lebih memilih untuk tidak melihat. Di Berlin, pada akhir perang, situasinya bahkan lebih buruk. Diperkirakan lebih dari 1 juta wanita diserang oleh pasukan Soviet di Jerman. Banyak yang meninggal, yang lain cacat seumur hidup. Masalah ini dibungkam selama beberapa dekade. Soviet menyangkal fakta-fakta itu. Mereka mengatakan itu adalah propaganda, tetapi tentara Soviet sendiri meninggalkan kesaksian. Beberapa menulis buku harian, yang lain berbicara kemudian. Mereka menceritakan bagaimana para perwira mengizinkan serangan, bagaimana wanita dibagikan di antara unit-unit, bagaimana tidak ada yang dihukum. Impunitas itu total. Di dalam Tentara Merah sendiri, teror juga konstan. Jika seorang prajurit mengeluh, ia akan dikirim ke batalion hukuman. Di sana kondisi lebih buruk daripada di garis depan. Mereka digunakan untuk misi bunuh diri, membersihkan ladang ranjau, menyerang tanpa dukungan. Siapapun yang selamat dikembalikan, siapapun yang tidak, hanya dihapus dari catatan. Tawanan perang Jerman juga tidak bernasib lebih baik. Dalam banyak kasus, mereka dieksekusi di tempat, atau mereka dipaksa berjalan tanpa makanan atau air selama berhari-hari. Siapapun yang tiba di kamp hidup-hidup dipaksa bekerja, tanpa perlindungan, tanpa perawatan medis. Ribuan tewas pada musim dingin pertama. Namun yang paling brutal terus terjadi dalam bayangan. Unit-unit NKVD memiliki daftar nama. Para korban dibawa pada malam hari, terkadang dengan truk, terkadang berjalan kaki. Tidak ada yang tahu kemana, hanya saja mereka tidak kembali. Kuburan massal dibuka satu demi satu. Di daerah pedesaan, di hutan, di halaman belakang. Logikanya sederhana. Segala sesuatu yang berbau perbedaan pendapat harus menghilang. Tidak ada alasan yang diterima.
Ketakutan adalah alat utama. Bahkan para perwira tahu bahwa laporan yang buruk dapat mengorbankan nyawa mereka. Oleh karena itu, kepatuhan adalah buta. Perintah dilaksanakan, berkas ditutup, dan mereka terus maju. Stalin tidak pernah mengakui kejahatan ini. Dalam pidatonya, ia berbicara tentang keadilan, pembebasan, kemenangan moral. Ia tidak pernah menyebutkan pembersihan, pemerkosaan, eksekusi internal. Baginya, segala sesuatu yang memperkuat kendali negara adalah sah. Tujuan membenarkan cara. Ketika perang berakhir, banyak yang percaya bahwa teror akan berhenti. Tetapi tidak demikian. Zona-zona yang diduduki tetap diawasi. Jaringan informan dibentuk, radio, gereja, universitas dikendalikan, setiap ruang sosial diintervensi. Tidak ada yang dibiarkan secara kebetulan. Mereka yang pernah menjadi tawanan Soviet di tangan Jerman diselidiki. Beberapa dibebaskan, yang lain dikirim ke kamp. Wanita yang diperkosa tidak menerima bantuan. Beberapa dituduh berkolaborasi, yang lain bunuh diri. Trauma itu ganda. Pertama kejahatan, kemudian keheningan. Kelaparan dan penjarahan. Bagaimana Tentara Merah memberi makan dirinya dengan merampok? Ketika Tentara Merah mulai merebut kembali wilayah yang diduduki, kelaparan segera muncul. Logistik Soviet tidak mencukupi, jalur pasokan runtuh, dan sistem bergantung pada perampokan sistematis di daerah-daerah yang direbutnya. Untuk menopang jutaan tentara, komando Soviet beralih ke penjarahan. Penjarahan itu tidak improvisasi, itu diorganisir dari atas. Para perwira menerima perintah yang jelas, mendapatkan makanan, hewan, pakaian, bahan bakar. Segala sesuatu yang bisa digunakan, peternakan dikosongkan, kandang ternak kehilangan semua ternak, gerobak, kereta api, dan bahkan truk dimuati dengan apapun yang ditemukan. Penduduk setempat tidak punya pilihan. Jika ada yang mencoba menyembunyikan makanan, mereka akan dipukuli. Jika mereka protes, mereka ditangkap. Pasukan memasuki desa-desa dengan daftar. Mereka mengambil apa yang diperlukan, tetapi hampir tidak pernah memberikan imbalan apapun. Tanda terima adalah kertas tanpa nilai, hanya berfungsi untuk menandai keluarga mana yang sudah dijarah. Kelaparan tidak hanya menimpa warga sipil, banyak tentara hidup pas-pasan. Apa yang mereka makan tergantung pada apa yang mereka ambil. Beberapa menukar jam tangan atau rokok dengan roti, yang lain hanya mendobrak pintu dan merampas semuanya. Gudang, lumbung, oven, semuanya digeledah. Jika ada yang tersisa, mereka mengambilnya. Kota-kota juga dikosongkan, bukan hanya makanan, tetapi juga benda-benda. Piano, lampu, sepeda, jam tangan, karpet, semua yang bisa dibawa diambil. Dalam banyak kesempatan tentara mengirim paket pulang. Mereka menggunakan pos militer untuk mengirimkan apa saja mulai dari sepatu bot hingga gramofon. Mereka melakukannya tanpa malu-malu. Mereka melihatnya sebagai rampasan. Di Jerman, penjarahan itu total. Pabrik-pabrik dibongkar sepotong demi sepotong. Seluruh kereta berisi mesin dikirim. Lokomotif, gerbong, perkakas semuanya dipindahkan ke Uni Soviet. Dalam beberapa kasus, teknisi Jerman dipaksa untuk menemani peralatan tersebut. Mereka dipindahkan bersama keluarga mereka untuk bekerja di pihak Soviet. Transportasi kereta api memainkan peran kunci. Ribuan gerbong digunakan untuk memindahkan barang-barang yang dijarah. Ada rute yang ditetapkan. Dari Jerman ke Ukraina, dari Polandia ke Belarusia, dari Hongaria ke Ural. Semuanya dikoordinasikan. Tidak ada yang dibiarkan secara kebetulan. Penjarahan bukanlah kekacauan tentara mabuk. Itu adalah kebijakan negara. Di kamp-kamp, Soviet juga menyita tawanan perang. Mereka digunakan untuk memuat, membongkar, menggali, mengemas. Mereka tidak dibayar. Mereka tidak diberi makan dengan baik. Banyak yang meninggal dalam tugas. Bukan karena hukuman langsung, melainkan karena kelelahan, karena dingin, karena penyakit. Mereka dapat dibuang. Emas juga menjadi bagian dari rampasan. Di Berlin, Soviet merebut bank sentral. Mereka mengambil emas batangan, koin, perhiasan. Hal yang sama terjadi di Budapest, Praha, dan ibu kota lainnya. Apa yang tidak dapat dipindahkan dilebur, apa yang tidak ditemukan dicari secara paksa. Terkadang dengan penyiksaan. Di Rumania, gudang anggur dikosongkan. Di Hongaria, kuda balap diambil. Di Austria, mereka membawa instrumen orkestra. Tidak ada batasan.
Semua yang berharga diambil, yang berguna dikirim ke garis depan, yang mewah ke Moskow. Para komando tinggi tidak hanya tahu apa yang terjadi, tetapi mereka mengizinkannya. Beberapa jenderal membuat daftar pribadi. Mereka memilih perabot apa yang mereka inginkan. Lukisan apa? Peralatan makan apa? Kontainer tersegel dikirim. Para prajurit memuat. Warga sipil menonton. Dan tidak ada yang mengatakan apa-apa, karena berbicara bisa mengorbankan nyawa. Di front timur, penjarahan memiliki wajah lain. Di sana mereka tidak mencari perhiasan atau jam tangan. Mereka mencari cara untuk bertahan hidup. Pasukan Soviet mengambil kentang, sereal, ayam. Ketika mereka tidak menemukan makanan, mereka mengambil kayu bakar, pakaian, perkakas, apapun yang bisa digunakan untuk menghabiskan malam di alam terbuka. Itu adalah kelaparan murni dan kemarahan, tetapi penjarahan meninggalkan luka yang lebih dalam. Bukan hanya karena kerugian material, tetapi juga karena pesannya. Pembebasan datang dengan hukuman. Penduduk sipil yang sudah dihantam oleh Nazi kini diperas oleh para penyelamat mereka yang seharusnya. Desa-desa yang mengharapkan bantuan malah menerima perampasan. Dalam catatan sejarah pada masa itu, banyak yang menceritakan bagaimana mereka menyembunyikan sedikit yang mereka miliki. Mereka mengubur tepung, menyembunyikan ham di atap, menyamarkan barang-barang berharga. Beberapa menyuruh anak-anak menangis untuk mengalihkan perhatian tentara. Yang lain melarikan diri ke hutan. Itu adalah perjuangan sehari-hari untuk mempertahankan sesuatu. Soviet juga menyita perpustakaan, arsip, naskah, bukan hanya karena nilai budayanya, tetapi juga sebagai trofi. Mereka dikirim ke universitas di Leningrad dan Moskow. Beberapa dokumen tidak pernah kembali, yang lain muncul beberapa dekade kemudian. Pengetahuan juga menjadi bagian dari penjarahan. Pada tingkat resmi, Kremlin membenarkan semuanya. Mereka mengatakan itu adalah reparasi, bahwa Jerman harus membayar atas kehancuran, bahwa Eropa Timur harus mengkompensasi biaya upaya Soviet, tetapi penjarahan tidak memiliki batasan, yang berguna diambil, yang simbolis juga, itu adalah balas dendam. Tetapi itu juga sistem, dampak ekonominya kuat, banyak desa kehabisan cadangan, tanpa mesin, tanpa perkakas, pemulihan berjalan lambat. Beberapa sektor membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk kembali berproduksi, yang lain tidak pernah pulih, yang dicuri tidak kembali, dan yang tersisa rusak. Bahkan di zona Soviet, penjarahan bersifat internal. Pasukan menyita di Ukraina, di Belarusia, di Kaukasus. Tentara Merah tidak membedakan antara orang asing dan penduduk setempat. Slogannya adalah mengambil apa yang diperlukan. Perang membenarkan segalanya. Para prajurit yang kembali ke rumah melakukannya dengan koper penuh. Beberapa dengan lebih banyak barang daripada yang pernah mereka miliki. Mereka melihatnya sebagai hadiah, sebagai keadilan, sebagai rampasan. Tidak ada yang menghentikan mereka. Tidak ada yang mempertanyakan mereka. Kesunyian adalah bagian dari proses. Penjarahan juga meninggalkan bekas luka psikologis. Bagi banyak orang, pencurian menjadi kebiasaan. Rasa hormat terhadap properti menghilang. Pasca perang, laporan berbicara tentang peningkatan kejahatan, kekerasan, ketidakpercayaan sosial. Itu adalah efek samping dari pendudukan yang merusak. Tetapi yang paling serius adalah normalisasi. Diajarkan bahwa segala sesuatu valid jika berasal dari musuh, bahwa tujuan membenarkannya, bahwa kemenangan memberikan hak. Pesan itu meresap dalam, menandai satu generasi, dan membentuk budaya di mana kekuasaan tidak memiliki batasan. Ketika pengadilan Nuremberg tiba, kejahatan pihak Soviet dibiarkan di luar. Penjarahan, pemerkosaan, eksekusi tidak disentuh. Soviet duduk sebagai hakim, bukan sebagai terdakwa. Rampasan sudah disimpan, dan tidak ada yang mengklaimnya. Sekutu yang bermanfaat, bagaimana ia memanipulasi Churchill dan Roosevelt. Selama Perang Dunia Kedua, Stalin mencapai sesuatu yang tampaknya mustahil, memenangkan kepercayaan dua pemimpin Barat yang paling kuat. Churchill dari London, Roosevelt dari Washington. Keduanya berpikir mereka bisa mengendalikan diktator Soviet. Namun pada kenyataannya, dialah yang memanfaatkan mereka untuk keuntungannya. Sejak 1941, Uni Soviet menerima bantuan dari Amerika Serikat dan Britania Raya.
Pesawat, truk, makanan, bahan bakar, senjata, jutaan ton, semuanya gratis. Sebagai imbalannya, Stalin hanya perlu tetap berperang melawan Hitler, dan ia melakukannya, tetapi ia juga menggunakan bantuan itu untuk memperkuat dominasi internalnya. Churchill terus-menerus bepergian. Ia mencoba membendung kemajuan Soviet di Eropa Timur. Ia mengusulkan rencana, strategi, batasan. Stalin mendengarkan, tersenyum, dan kemudian melakukan yang sebaliknya. Roosevelt, di sisi lain, percaya pada gagasan dunia tanpa imperium. Ia melihat Stalin sebagai mitra yang berguna, seseorang yang dapat diandalkan, bahkan simpatik. Dalam surat-surat pribadi, Stalin berpura-pura tertarik pada perdamaian. Ia mengatakan bahwa ia menginginkan kerjasama, rasa saling menghormati. Namun dalam pertemuannya dengan Politbiro, ia berbicara tentang ekspansi, tentang kontrol, tentang dominasi. Baginya, konferensi adalah teater, sebuah panggung untuk mengulur waktu dan konsesi. Konferensi Teheran pada 1943 adalah kuncinya. Churchill dan Roosevelt melakukan perjalanan ke Iran untuk bertemu Stalin. Di sana, pemimpin Soviet memaksakan persyaratannya. Ia menuntut pembukaan front kedua di Prancis. Ia ingin sekutu menyerang dari barat untuk mengurangi tekanan pada pasukannya. Churchill mengusulkan untuk pergi melalui Italia, maju dari selatan. Stalin dengan keras menolak. Ia ingin Jerman harus membagi pasukan. Ia ingin Britania Raya dan Amerika Serikat menanggung lebih banyak korban, dan ia berhasil. Roosevelt mendukung Stalin. Operasi di Normandia dikonfirmasi. Selama konferensi yang sama, Stalin menjelaskan bahwa Polandia akan berada di bawah kendali Soviet. Tidak ada yang menghentikannya. Churchill ragu. Roosevelt tidak keberatan. Keduanya lebih suka mempertahankan aliansi. Mereka tidak ingin merusak front bersama. Dengan demikian, Stalin mendapat lampu hijau untuk mengelola Eropa Timur. Stalin juga menggunakan isyarat untuk memanipulasi. Ia memanggil Roosevelt Presiden Franklin. Ia memberinya pipa, botol, souvenir. Ia membuatnya merasa istimewa. Dengan Churchill ia lebih keras, tetapi ia juga memujinya ketika itu, menguntungkannya. Ia tahu kapan harus bersikap ramah dan kapan harus mengancam. Di depan umum, ia menampilkan dirinya sebagai seorang negarawan. Secara pribadi, ia terus menangkap, mendeportasi, dan mengeksekusi. Sementara ia menandatangani perjanjian dengan Barat, ia memerintahkan pembersihan internal. Sementara ia menerima bantuan, ia membangun aparat yang akan ia gunakan untuk mendominasi separuh benua setelah perang. Pada 1944, Churchill melakukan perjalanan ke Moskwa. Ia ingin menyepakati pembagian pengaruh di Balkan. Pada selembar kertas, ia mengusulkan persentase. Yunani untuk Britania Raya, Rumania dan Bulgaria untuk Soviet, Yugoslavia setengah-setengah. Stalin menerima dan kemudian mengabaikan semuanya. Kertas itu tersimpan di laci. Fakta yang sebenarnya terjadi dengan tank. Britania Raya dan Amerika Serikat terus mengirim bantuan. Setiap konvoi ke Arktik merenggut nyawa. Namun Moskwa menerima lokomotif, tepung, obat-obatan, bahan peledak. Bantuan itu tidak pernah berhenti, bahkan ketika diketahui tentang pembantaian Soviet, bahkan ketika laporan berbicara tentang penindasan massal. Pada konferensi Yalta pada 1945, ketiga pemimpin bertemu lagi. Di sana, Stalin mencapai kemenangan diplomatik terbesarnya. Ia menjanjikan pemilihan umum yang bebas di Eropa Timur. Ia berjanji untuk menghormati kedaulatan Polandia. Ia menjanjikan bantuan dengan Jepang. Ia menjanjikan segalanya, dan kemudian ia tidak memenuhi apapun. Roosevelt sakit. Churchill kelelahan. Stalin tiba dengan kuat. Ia tahu bahwa ia memenangkan perang. Ia tahu bahwa pasukannya sudah berada di Warsawa, di Praha, di Budapest. Ia berbicara dengan tenang, dengan percaya diri, dan ia mendapatkan apa yang ia minta. Peta-peta berubah menguntungkannya. Janji-janji hanya tinggal di atas kertas. Dalam pertemuan-pertemuan itu, Stalin tidak pernah meminta maaf atas pakta dengan Hitler. Ia tidak pernah menjelaskan invasi ke Polandia, ke Finlandia, ke negara-negara Baltik.
Tidak ada yang menuntutnya. Churchill menyebutkannya sepintas lalu. Roosevelt menghindari topik tersebut. Fokusnya adalah mengalahkan Jerman, dan Stalin tahu itu. Karena itu, ia diam dan terus maju. Setelah jatuhnya Berlin, Stalin mendapatkan semua yang dijanjikan dan lebih banyak lagi. Ia menguasai separuh Eropa. Ia memasang pemerintahan yang sesuai. Ia mendeportasi para oposisi. Ia menyensor pers. Ia menutup perbatasan. Pemilihan umum yang bebas tidak pernah tiba, tetapi sekutu tidak lagi memiliki cara untuk menghentikannya. Perang telah berakhir, dan pendudukan telah disegel. Surat-surat antara Roosevelt dan Stalin terus berlanjut. Mereka ramah, dengan frasa-frasa bersahabat, seolah-olah semuanya adil, seolah-olah kebenaran tidak diketahui. Propaganda Soviet menunjukkan foto-foto Stalin dengan teman-temannya Churchill dan Roosevelt. Dikatakan bahwa bersama-sama mereka telah menyelamatkan dunia, tetapi hanya satu yang keluar sebagai pemenang. Churchill bertahun-tahun kemudian menulis tentang kesalahannya. Ia mengakui bahwa ia meremehkan Stalin, bahwa ia terlalu percaya. Roosevelt meninggal tak lama setelah Yalta. Ia tidak pernah melihat harga dari konsesinya. Mereka yang melihatnya adalah rakyat timur, yang tunduk selama beberapa dekade oleh sistem yang menyamarkan dirinya sebagai sekutu. Para pahlawan yang menakutkan ketika kemenangan membuat Anda dicurigai. Selama perang, saat tentara Soviet berjuang di garis depan, pertempuran lain terjadi di belakang garis. Itu bukan melawan Nazi, itu terjadi di dalam sistem itu sendiri. Stalin melihat musuh di mana-mana, bahkan di antara jenderalnya sendiri. Baginya, kesetiaan saja tidak cukup. Ia menginginkan kepatuhan mutlak dan ketakutan. Salah satu nama yang paling menonjol adalah Georgi Zhukov. Ia telah memimpin pertahanan Moskwa, serangan balik di Stalingrad, dan serangan terakhir menuju Berlin. Bagi banyak orang, ia adalah arsitek sejati kemenangan. Tetapi bagi Stalin, ia adalah ancaman. Seseorang yang mengumpulkan rasa hormat, ketenaran, dan kekuasaan. Sejak awal, Stalin menunjukkan kecurigaan terhadap komandannya. Ia memberi perintah langsung ke garis depan. Ia campur tangan dalam rencana. Ia mengubah strategi tanpa berkonsultasi. Ia ingin mengendalikan segalanya. Inisiatif pribadi dipandang sebagai tantangan, dan keberhasilan militer dapat berubah menjadi hukuman. Zhukov meraih kemenangan, tetapi ia juga mengumpulkan musuh. Gayanya lugas. Ia memberi perintah yang keras. Ia menghukum ketidakmampuan. Ia tidak peduli jika ia tidak disukai. Di medan perang itu berhasil. Di Kremlin tidak. Stalin mulai mengawasinya, mendengarkan rumor, memeriksa gerakannya. Setelah perang, sementara Eropa merayakan berakhirnya konflik, Stalin mengambil langkah lain. Ia memecat Zhukov dari jabatannya. Ia mengirimnya ke posisi yang lebih rendah. Ia menghilangkan visibilitasnya. Ia menolak pengakuannya. Ia menuduhnya menyalahgunakan barang-barang yang dijarah di Jerman. Sebuah alasan, tapi cukup untuk mempermalukannya. Zhukov bukan satu-satunya. Komandan lain diturunkan pangkatnya, ditangkap atau dipaksa pensiun. Beberapa telah melayani dengan berani selama bertahun-tahun, tetapi sekarang mereka dipandang sebagai pengkhianat potensial. Sistem tidak menghargai efisiensi, hanya kepatuhan. Dalam arsip muncul laporan palsu, tuduhan anonim, surat yang disadap. Semuanya digunakan sebagai alasan untuk bertindak. Komentar yang tidak pada tempatnya. Percakapan yang mencurigakan. Persahabatan yang tidak disetujui. Detail apapun dapat digunakan untuk membenarkan pembersihan. Keluarga para jenderal juga menderita. Istri diinterogasi. Anak-anak dikeluarkan dari sekolah. Properti disita. Itu adalah kampanye yang lengkap. Bukan hanya terhadap individu tetapi terhadap lingkungan mereka. Pesannya jelas, tidak ada yang aman. Kembalinya tentara dari garis depan juga tidak diterima dengan baik. Banyak yang kembali dengan bekas luka, dengan cerita, dengan pertanyaan. Stalin takut bahwa kontak dengan budaya lain, dengan bangsa lain, dengan ide-ide lain akan menabur keraguan. Jadi, ia menerapkan filter. Revisi. Dokumen. Bagi mereka yang pernah menjadi tawanan, mereka diperlakukan sebagai tersangka. Bukan sebagai korban, melainkan sebagai kemungkinan pengkhianat. Mereka diinterogasi, diisolasi, dikirim ke camp-camp. Ribuan orang tidak diizinkan untuk kembali. Pengalaman mereka di tangan musuh telah meninggalkan bekas seumur hidup. Pengawasan di dalam tentara merah diperketat.
Komisaris politik dipasang, agen NKVD, informan. Setiap perwira bisa dilaporkan karena ragu, karena mengkritik, karena bertanya. Disiplin dipertahankan berdasarkan ketakutan, bukan rasa hormat. Sementara itu, Stalin mengadakan parade, memberikan medali, berpidato tentang persatuan. Namun di balik layar, ia merusak fondasi tentaranya sendiri. Ketidakpercayaan total. Ia lebih memilih kekuatan yang patuh daripada kekuatan yang brilian. Akademi militer juga terpengaruh. Buku-buku manual diubah. Nama-nama dihapus. Sejarah ditulis ulang. Diajarkan bahwa kemenangan adalah karya partai, bukan komandan. Mahasiswa mengulangi slogan-slogan. Mereka belajar kesetiaan, bukan strategi, kan? Pada tahun-tahun berikutnya, beberapa jenderal mencoba mendapatkan kembali tempat mereka. Mereka menulis memoar, mencari dukungan, tetapi mereka diawasi, surat mereka dibuka, rumah mereka disadap. Mereka diingatkan bahwa mereka hidup karena keputusan, bukan karena hak. Zhukov hidup dalam keheningan selama bertahun-tahun. Ia tidak berbicara di depan umum. Ia tidak muncul di acara-acara. Sampai setelah kematian Stalin, ia direhabilitasi. Ia kembali menduduki jabatan. Tetapi kerusakan sudah terjadi. Ia tidak pernah mendapatkan kembali tempat yang pernah ia miliki, atau kebebasan yang pantas ia dapatkan. Kasus Zhukov mencerminkan hal yang konstan. Dalam sistem Stalin, kesuksesan pribadi berbahaya. Bakat harus disembunyikan, kepatuhan lebih berharga daripada kemenangan. Kecurigaan adalah hukum, dan kekuasaan dipertahankan dengan meniadakan mereka yang bersinar. Arsip mengungkapkan bahwa Stalin merencanakan pembersihan yang lebih besar. Ia memiliki daftar, laporan, penyelidikan. Beberapa sejarawan percaya bahwa jika ia tidak meninggal pada 1953, ia akan meluncurkan kampanye besar-besaran terhadap militer. Yang disebut konspirasi para dokter hanyalah permulaan. Banyak perwira hidup dalam ketakutan sampai akhir. Mereka tahu bahwa mereka bisa jatuh dalam kesengsaraan kapan saja. Stalin dan antisemitisme, penganiayaan tersembunyi setelah kemenangan. Setelah perang berakhir, banyak yang berpikir bahwa penderitaan orang Yahudi telah berakhir. Tetapi di Uni Soviet, kemenangan menandai dimulainya tahap represi lainnya. Stalin, jauh dari melindungi para penyintas Holocaust, melancarkan kampanye senyap untuk menghapus identitas, pengaruh, dan ingatan mereka. Selama konflik, narasi resmi Soviet menghindari penyebutan genosida orang Yahudi sebagai sesuatu yang khusus. Dibicarakan tentang warga negara Soviet yang dibunuh oleh Nazi tanpa menyebutkan asal etnis. Tujuannya adalah untuk mencairkan identitas Yahudi dalam pengorbanan kolektif, menghilangkan segala bentuk viktimisasi atau peran utama. Setelah 1945, tren ini berubah menjadi penganiayaan. Para penulis, penyair, dan seniman Yahudi yang telah dipromosikan selama perang mulai disensor. Karya-karya mereka ditarik, nama-nama mereka dihapus dari publikasi, beberapa ditangkap, yang lain dieksekusi. Organisasi-organisasi budaya Yahudi juga dibongkar. Pada 1948, Komite Antifasis Yahudi yang telah bekerja dalam propaganda internasional selama perang ditutup. Anggota-anggotanya dituduh melakukan spionase, pengkhianatan, dan kegiatan nasionalis. Tuduhan-tuduhan yang tidak jelas, tetapi cukup untuk membenarkan pembubaran mereka. Solomon Michaels, salah satu aktor paling terkenal di negara itu, dan tokoh Central Committee, meninggal dalam dugaan kecelakaan lalu lintas. Kenyataannya, ia telah dibunuh atas perintah langsung Stalin. Kematiannya disajikan sebagai insiden terisolasi, tetapi menandai dimulainya serangkaian eliminasi selektif. Pers Soviet mulai menggunakan bahasa tersandi. Kata-kata seperti kosmopolitan tanpa akar atau intelektual yang tidak setia hampir secara eksklusif diterapkan pada warga negara Yahudi. Mereka dituduh mempromosikan ide-ide asing, memiliki loyalitas ganda, tidak memahami semangat rakyat Soviet. Media juga menyerang ingatan Holocaust. Dilarang berbicara tentang kamp-kamp pemusnahan sebagai kejahatan terhadap orang Yahudi. Dalam persidangan Nazi, jaksa Soviet menghindari menyebutkan kata Yahudi.
Dibicarakan tentang korban sipil. Sejarah ditulis ulang secara real time. Secara paralel, gagasan bahwa orang Yahudi terlalu banyak terwakili dalam profesi-profesi kunci didorong. Kedokteran, sains, pers, seni. Ini memicu ketidakpercayaan. Disarankan bahwa mereka menduduki ruang yang seharusnya menjadi milik Soviet sejati. Sebuah bentuk diskriminasi institusional yang terselubung. Kasus paling serius datang dengan yang disebut konspirasi para dokter. Pada 1953, beberapa dokter, banyak di antaranya Yahudi, dituduh mencoba membunuh para pemimpin Soviet dengan meracuni mereka. Kasus tersebut dibangun dengan pengakuan paksa, bukti yang direkayasa, dan kampanye pers yang mengkhawatirkan. Para terdakwa dikenal, dihormati, dengan puluhan tahun bekerja di rumah sakit negara, tetapi itu tidak menyelamatkan mereka. Mereka ditangkap, disiksa, dan dipaksa menandatangani pernyataan. Pers berbicara tentang konspirasi medis internasional, hukuman yang patut dicontoh diminta. Populasi disiapkan untuk pembersihan massal. Stalin menggunakan kasus ini untuk menimbulkan ketakutan. Dikatakan bahwa para dokter Yahudi adalah bagian dari jaringan Zionis, bahwa mereka bertindak di bawah perintah dari luar, bahwa mereka ingin melemahkan Uni Soviet dari dalam. Idenya bukan hanya untuk menghukum beberapa orang, tetapi untuk membenarkan kampanye umum. Pada bulan-bulan menjelang kematiannya, Stalin mempercepat rencana. Deportasi sedang dipersiapkan, kereta api disiapkan. Ada pembicaraan tentang pengiriman ribuan Yahudi Soviet ke timur, bukan karena kejahatan yang dilakukan, melainkan sebagai tindakan pencegahan. Itu adalah pengulangan yang disamarkan dari apa yang telah ia lakukan terhadap kelompok lain. Kenangan pada masa itu menunjukkan ketakutan, keluarga yang menyembunyikan dokumen, yang mengubah nama belakang, yang membakar surat-surat. Beberapa mencoba menghapus segala hubungan dengan institusi Yahudi, yang lain pasrah, karena mereka tahu bahwa dalam sistem itu tidak ada argumen yang bisa menghentikan perintah. Ketika Stalin meninggal pada bulan Maret 1953, proses itu tiba-tiba berhenti. Mereka yang ditahan dari konspirasi medis dibebaskan, tuduhan ditarik, pembersihan dibekukan, bukan karena keadilan, tetapi karena kepemimpinan baru membutuhkan stabilitas, dan antisemitisme terbuka tidak lagi berguna. Namun kerusakan sudah terjadi. Komunitas Yahudi Soviet tercemar. Para pemimpinnya mati atau dibungkam. Institusi mereka dihancurkan. Sejarah mereka disensor. Dan kecurigaan terinstal. Selama bertahun-tahun, menjadi Yahudi di Uni Soviet berarti hidup dengan label tak terlihat, sebuah kerentanan konstan. Kesaksian selanjutnya mengungkapkan bahwa banyak veteran perang Yahudi juga diabaikan dalam perayaan resmi. Meskipun memiliki medali, mereka tidak diundang ke acara publik. Nama-nama mereka dihilangkan dari penghormatan. Diskriminasi tidak terbuka tetapi terasa dalam setiap detail. Di universitas, kuota tidak tertulis diterapkan. Mahasiswa Yahudi dituntut untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Dalam promosi profesional, berkas mereka dihambat. Selalu ada alasan formal, tetapi semua orang tahu penyebab sebenarnya. Bahkan dalam emigrasi, kontrolnya sangat ketat. Meminta untuk meninggalkan negara bisa mengorbankan pekerjaan, perumahan, rasa hormat sosial. Mereka yang berhasil pergi diperlakukan sebagai pengkhianat. Keluarga mereka berada di bawah pengawasan. Mereka yang tinggal belajar untuk diam. Paradoksnya brutal. Sebuah negara yang menampilkan dirinya sebagai musuh nazisme mereproduksi bentuk-bentuk pengecualian yang serupa, bukan di kamp konsentrasi, tetapi di pengadilan, kantor, surat kabar. Sistem itu tidak memusnahkan, tetapi meniadakan, menghapus, membungkam. Antisemitisme Stalin bukanlah ledakan terakhir. Itu adalah bagian dari logika yang konstan. Menggunakan identitas sebagai alat politik, menciptakan musuh internal, dan mempertahankan kontrol melalui ketakutan. Dengan orang Yahudi, ia menemukan alasan yang sempurna, dan ia menggunakannya sampai hari terakhir. Akhir, kematian dikelilingi ketakutan dan kesunyian. Stalin telah berkuasa lebih dari 3 dekade, dan dalam tahun-tahun terakhir, karakternya menjadi semakin tidak percaya. Pada 1952, ia bahkan tidak lagi percaya pada orang-orang terdekatnya. Kesehatan banyak bawahannya secara harfiah.
bergantung pada suasana hatinya. Percakapan apapun, pandangan apapun bisa disalahartikan. Pembersihan yang pernah ia terapkan di masa lalu kembali menguat, tetapi kali ini ketakutan terasa bahkan di koridor Kremlin. Pada bulan-bulan menjelang kematiannya, Stalin telah meluncurkan kampanye baru terhadap tokoh-tokoh terkemuka di dalam partai. Kali ini, sasarannya adalah para dokter Yahudi Kremlin dituduh terlibat dalam dugaan konspirasi untuk membunuh pejabat tinggi rezim. Kasus itu dibuat-buat dengan pernyataan yang diperoleh di bawah tekanan, dikenal sebagai konspirasi para dokter. Beberapa spesialis telah ditangkap dan yang lain berada di bawah pengawasan, sementara pers resmi mengipasi paranoia dengan berita utama yang memicu kebencian dan ketidakpercayaan. Stalin yakin bahwa kolaboratornya sendiri ingin meracuninya, mulai menghindari kontak dekat. Ia terus-menerus mengubah rutinitas, memodifikasi tim medisnya, dan membatasi akses ke lingkungan terdekatnya. Bahkan mereka yang telah loyal selama beberapa dekade tidak dapat mendekat tanpa diawasi. Diktator tidur sedikit, berjalan di malam hari, dan mencatat nama-nama yang kemudian menghilang dari lingkaran kekuasaan. Dalam suasana kecurigaan itu, pada malam 1 Maret 1953, Stalin makan malam dengan Beria, Malenkov, Khrushchev, dan Bulganin di dacanya di Kuntsevo. Pertemuan berlangsung hingga dini hari. Mereka tertawa, minum anggur Georgia, dan berbicara tentang politik. Ketika ia pensiun ke kamarnya, ia memerintahkan agar tidak diganggu dalam keadaan apapun. Itu adalah instruksi terakhirnya yang jelas. Sepanjang hari 2 Maret, Stalin tidak memberi tanda-tanda. Para penjaga gelisah, tetapi ketakutan untuk tidak mematuhi perintahnya untuk tidak mengganggu lebih besar daripada kecurigaan. Lampu tetap mati, tidak ada gerakan yang terdengar. Pada akhir hari, salah satu asisten memberanikan diri masuk. Mereka menemukannya tergeletak di lantai, tidak sadarkan diri, dengan mulut miring dan tidak bisa berbicara. Tidak ada yang berani memanggil dokter. Yang terdekat seperti Beria, bersikap hati-hati. Mereka tahu bahwa setiap keputusan yang salah bisa menempatkan mereka dalam bahaya. Beberapa jam berlalu sebelum bantuan medis diminta, dan pada saat itu, Stalin sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan otak yang tidak dapat diperbaiki. Adegan itu dirahasiakan, hanya sedikit yang tahu apa yang terjadi. Sisa negara tetap tanpa informasi, sementara pemimpin tertinggi sekarat tanpa bantuan efektif. Ketika akhirnya para dokter tiba, mereka mengkonfirmasi bahwa ia telah menderita stroke parah. Kemungkinan pemulihan hampir nol. Selama hari-hari berikutnya, Stalin tetap dalam kondisi kritis. Pers menerbitkan komunike yang tidak jelas tanpa menjelaskan situasi yang sebenarnya. Tidak ada yang berani menulis satu kata pun yang tidak disetujui oleh orang-orang yang kini menunggu kematiannya dalam keheningan. Sementara itu, para petinggi berdiskusi secara rahasia tentang masa depan kekuasaan. Suksesi belum ditentukan, tidak ada rencana yang jelas atau pewaris resmi. Beria berusaha menampilkan diri sebagai yang terdekat, sementara Khrushchev bermanuver dengan hati-hati. Semua tahu bahwa orang pertama yang melakukan kesalahan bisa disingkirkan, bahkan ketika Stalin masih bernapas. Pada malam 5 Maret, Stalin meninggal, tidak ada upacara resmi segera. Kematiannya tidak diumumkan secara langsung atau jenazahnya tidak diperlihatkan di depan umum. Pengumuman itu sederhana, terbatas pada pernyataan yang dibacakan di radio. Berita itu diterima dengan campuran ketakutan dan kelegaan. Bagi banyak orang, teror hidup dalam tubuh pria itu. Kematiannya bukan hanya akhir seorang pemimpin, tetapi runtuhnya sistem yang ditopang oleh keheningan dan kecurigaan. Selama beberapa hari berikutnya, ribuan orang datang ke Moskwa untuk mengucapkan selamat tinggal. Jalanan macet. Terjadi penyerbuan, ada korban meninggal. Gambaran peti mati yang dikelilingi bunga kontras dengan kenangan ketakutan yang telah ia paksakan. Mereka yang menangis tidak tahu apakah mereka melakukannya karena kebiasaan, karena kewajiban, atau karena kebingungan. Tidak ada yang bisa yakin tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Arsip menunjukkan bahwa bahkan setelah kematiannya, banyak pejabat tidak berani memindahkan kertas tanpa izin. Sistem yang dibangun Stalin tidak segera menghilang. Ia tetap ada dalam bentuk pengawasan, dalam birokrasi partai,
dalam kebiasaan yang diperoleh selama beberapa dekade represi. Jenazah Stalin ditempatkan di Mausoleum Lenin di Lapangan Merah, di mana ia tinggal selama beberapa tahun. Gambarnya masih ada di uang kertas, di sekolah, di patung-patung. Tetapi perlahan, sosoknya mulai ditarik. Pada 1956, Khrushchev memulai proses destalinisasi, mengecam kejahatan dan ekses yang dilakukan di bawah komandonya. Itu adalah perubahan yang terkontrol, terbatas, tetapi secara simbolis kuat. Perubahan itu tidak menghapus apa yang telah terjadi. Selama lebih dari 2 dekade, Stalin membuat setiap keputusan penting di negara itu, dari aliansi eksternal hingga hukuman internal. Tanda tangannya muncul dalam fakta rahasia, dalam deportasi massal, dalam pembersihan tentara, dan dalam perintah represif dari garis depan. Pengaruhnya melampaui batas Soviet. Ia hadir dari kesepakatan dengan Hitler hingga pembagian paksa Eropa Timur. Seiring berjalannya waktu, arsip mengungkapkan angka, dokumen, dan perintah langsung yang mengkonfirmasi bahwa sistem itu dipertahankan dengan ketakutan, represi, dan kesunyian. Stalin meninggal tanpa pengadilan, tanpa pengasingan, dan tanpa pertanggungjawaban. Yang ia tinggalkan adalah model kekuasaan birokrasi, otoriter, dan menghukum, didokumentasikan dalam setiap arsip yang bertahan.